Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Sri Wahyuni. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2, jurusan Seni Tari di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 1 Jempa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Abad 21. Seluruh kegiatan manusia semakin berkembang. Pemanfaatan dunia digital kini telah menemani, memudahkan, dan mempercepat aktivitas manusia. Tak terlepas dari dunia digital, dunia pendidikan juga memetik nilai positif akan manfaat dari digital, mampu membantu seseorang pengajar dalam melaksanakan pembelajaran terhadap peserta didik, maupun peserta didik yang terbantu akan segala aktivitas belajar. Saya, Hijrah Sri Wahyuni, hadir sebagai tenaga pengajar memanfaatkan dunia digital ke dalam aktivitasnya di dalam kelas dengan menerapkan metode pembelajaran, teknologi, pedagogik, konten, dan knowledge atau disingkat TPACK. Dengan besar harapan dapat meningkatkan semangat belajar serta mampu memahami isi pembelajaran yang disampaikan terhadap peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya pagi ini. Sudah sarapan nak? Sudah. Nah, alangkah lebih bagusnya sebelum kita ke sekolah kita sarapan dulu. Sedikit aja boleh nak. Itu untuk mengganjal perut. Kalau kita ada sarapan, selain dari sehat, pikiran kita terbuka dalam menerima pembelajaran. Ya nak ya? Oke, baiklah. Anak-anak ibu, ibu ingin bertanya sama kamu. Pernahkah anak-anak ibu melihat sebuah tarian di TV boleh? Secara langsung boleh? Nah, siapa yang mau? Saya pernah bu. Oke, silakan Daniel. Saya pernah melihat Bu tari kreasi baru di PAS FLS 2N. Kebetulan saya termasuk salah satu peserta di bidang Pokok Solo. Tari yang saya lihat di situ termasuk tari kreasi yang berjudul Pulau Gosong. Maksud tari yang saya tangkap di situ Bu, indahnya Pulau Gosong, kayak keindahan pantainya, pohon-pohonnya, serta maksud dari tari tersebut untuk melestarikan Pulau Gosong. Karena semakin banyak pengunjung, bahkan semakin kotor, dan ketika snorkeling, banyak yang nangkap ikan juga terumbu karang yang jadi rusak. Padahal yang saya tahu daerah itu dilarang untuk menangkap ikan. Pokoknya menurut saya dari itu sangatlah bagus Bu. Nah, baiklah anak ibu, dari paparan teman kalian tadi, selain kita tahu apa wisata kita di Abdia, jadi kita bisa melestarikan budaya itu. Selain pariwisata ya nak ya, nah kan kita ungkapkan dalam sebuah tarian. Nah di situ ada pesan moralnya lagi untuk melestarikan. Nah, pariwisata ini sangat penting nak. Tujuannya biar tidak diambil oleh daerah luar, biar tidak diambil oleh orang luar. Jadi selain kita sendiri, nggak mungkin kita orang lain untuk menjaga budaya. Misalnya budaya daerah di Aceh Barat Daya, kita sendiri yang menjaganya, bukan orang luar. Paham ya nak ya? Oke, baiklah anak-anak ibu, pembelajaran hari ini bertujuan yaitu peserta didik dapat memahami koreografi tari, menganalisis koreografi tari, kemudian mendesain gerak tari tradisi berdasarkan jenis dan fungsinya.
dari Sumatera hingga Papua, dari Sulawesi hingga Nusa Tenggara. Kami hadir menjaga, melayani sepenuh jiwa, menorehkan segenap bakti 74 tahun Bea Cukai untuk negeri.
Oke, silakan Anton. Tari yang pertama tadi itu dari Bali. Baju yang digunakan yaitu pakaian khas Bali. Makeupnya juga khas Bali dan penampilan tari Bali ini lebih tegas dan penampilan gerak yang khusus karakter tari Bali yaitu gerak memainkan mata, gerak kepala dan gerak jari. Terima kasih Atun. Ada lagi nak yang ingin berpendapat? Oke, Ulfa silahkan. Tari yang kedua itu berasal dari Jawa Tengah. Kalau dilihat dari kostum, uniknya menggunakan kain khas Indonesia, yaitu kain batik dan properti kuda. Gerakan yang ditampilkan seolah-olah sedang naik kuda dan dipadu dengan gerak yang indah. Ada juga gerakan memainkan selendang dan gerakan yang dilakukan lebih lembut. Terima kasih Ulfa. Nah, ada lagi nak yang ingin memaparkan pendapatnya? Saya loh. Oke, silakan Kairan. Selanjutnya dari tari Jawa Barat. Saya pernah melihat tari tersebut di televisi. Tarinya bagus sih Bu. Temponya tarinya lembut, tapi agak kurang sedikit, temponya agak kencang. Dan juga pada tari ini juga menggunakan norok batik. Sama seperti tapi kan norok batiknya tuh nggak sama yang Jawa Tengah. Maksud nggak sama sekarang ini nggak sama, bukan nggak sama roknya sih, nggak sama motifnya. Dan juga pada tari Jawa Barat ini menggunakan selendang. Tapi selendang menggunakan hanya sekedar penempelan, bukan sekedar aksesorisnya, bukan properti. Padahal sih Bu, kalau dimainkan tuh lebih keren, lebih ke propertinya, bukan aksesorisnya aja. Biar ada pemanfaatan aksesorisnya, biar jadi properti. Dan juga di Jawa Barat tuh setahu saya juga menggunakan selendang Bu. Jangan nggak nempel aja, digunakan juga kan lebih keren gitu Bu. Saya mau bertanya Bu. Ya silakan Talita. Apakah aksesoris bisa untuk ditarikan? Oke Bu, biar saya jawab aja. Nah, sekarang tuh masalah aksesoris ya. Aksesoris tuh dan sekedar kalau nggak sekedar menempel aja tuh kalau dimainkan bisa beralih ke properti. Contohnya tadi di video tari Jawa Barat tadi. Tari Jawa Barat tuh orang tuh mau berselendang, tapi selendang tuh hanya sekedar aksesoris saja. Nah, kalau andaikan orang tuh memainkan selendang tuh nggak hanya nempel aja, jadi bisa jadi properti. Seperti contoh lain di tari Sulawesi Selatan tadi Bu, orang tuh menggunakan kipas yang digunakan tuh nggak hanya sekedar aksesoris, tetapi ke properti. Benar sekali Kairan. Jadi anak-anak ibu sekalian, yang namanya aksesoris jika sudah dimainkan itu jatuhnya ke properti tari. Nah, kalau kita ada yang ranu lampuan batik itu yang dinarikan itu udah masuk ke dalam properti tari. Tapi kalau dia hanya sebagai pajangan, itu udah masuk ke dalam aksesoris atau bisa jadi masuk ke dalam tata panggung nanti. Paham ya nak ya? Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, silakan. Dari Sumatera tadi gerakan laki-laki serupa, tapi nggak sama pada tangannya Bu. Kalau laki-laki telapak tangannya ada jarak, sedangkan perempuan nempel Bu. Kemudian ada gerak jari di dalam ini yang sama kayak Bali, tapi tetap beda. Bedanya tuh di area tangan. Kalau Bali seperti ini dan kalau Sumatera seperti ini. Dari Aceh tarian ditampil lampu, tarian Ratu Jaro. Keunikan dari Ratu yang paling khas dari Aceh yaitu gerak gelombang atau naik turun. Kemudian tari dari Papua juga menampilkan gerak-gerak yang khas yaitu loncat-loncatan. Terima kasih Bu. Terima kasih buat anak-anak ibu semua atas pendapatnya. Nah, luar biasa memang pendapat kalian. Apa hasil analisis yang kalian lihat itu sudah bagus, sudah benar. Nah, berarti anak-anak ibu di sini udah paham ya akan koreografi tari. Udah paham nak? Oke, karena anak-anak ibu sudah paham, sekarang ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini per kelompok dibuat, didiskusikan, kemudian nanti dikumpulkan, kalian presentasi di depan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, lanjut ya, ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Baiklah anak ibu, coba perhatikan LKPD-nya nak. Di sini ada petunjuk. Petunjuknya yaitu buatlah desain gerak, deskripsikan, kemudian uraikan jenis dan nilai tari tradisi di dalam kotak di bawah ini sebanyak 3 desain. Cukup 3 desain aja ya nak ya. Paham ya? Oke, kalau anak ibu udah paham,
Deskripsi gerak selang-selingan. Gerak gelombang dibuat selang-seling. Selangnya ada 3 variasi, yaitu berdiri dengan lutut, duduk, kemudian tunduk dalam posisi duduk. Posisi tangan didatangkan kiri kanan, kemudian bergerak ke depan seperti arah. Gerak burung Garuda. Pertama dibuat gerakan melenggang, kemudian penari membentuk burung Garuda. Gerak sedati merupakan gerakan kasace dengan lenggang dan petikan jari. Gerakan ini dilakukan maju mundur. Gerak berjalan dilakukan dengan indah. Uraian tentang jenis dan nilai tradisi. Gerak gelombang menceritakan dahsyatnya tsunami Aceh. Gerak burung Garuda menceritakan cinta tanah air, dan gerak sedati merupakan ciri khas orang Aceh. Baiklah, terima kasih buat kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok. Presentasinya sangat bagus ya, Naya. Selanjutnya, siapa yang mau? Oke, silakan kelompok 1. Hasil dari diskusi kelompok 1 adalah desain gerak yang digunakan. Yang pertama gerak berjalan, yang kedua gerak menanam, dan yang ketiga gerak memotong. Deskripsi gerak hasil pengembangan. Yang pertama, gerak berjalan dipindah menjadi melenggang, yaitu digunakan untuk berpindah dari pola rantai 1 menuju pola rantai kedua. Gerakannya seperti berjalan cuma dipindah dengan gerak yang indah. Yang kedua, gerak menanam dilakukan dan dipindah seperti berjalan mengendap. Tangan kiri di belakang, tangan kanan diukur di depan. Setelah diukur, dibawa ke bawah seperti sedang mencongkel tanah dan menanam bibit tanaman. Dan yang ketiga, gerak memotong bisa dimulai dari rangkaian gerak yang indah, kemudian baru dilanjutkan dengan gerak memotong, dilakukan dengan gerak yang indah. Uraian tentang jenis dan nilai tari tradisi. Jenis tarinya yaitu tari panen kayu yang menceritakan tentang hasil panen yang melimpah ruah. Hasil panen yang diceritakan tentang panen padi di mana daerah kita sendiri penghasil padi terbanyak. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, selanjutnya ke kelompok siapa yang mau? Oke, silakan. Hasil diskusi kelompok 2 yaitu desain gerak yang digunakan. Yang pertama gerak memakai siri, yang kedua gerak menarik siri, yang ketiga gerak memainkan kaki siri. Deskripsi gerak hasil pengembangan. Yang pertama gerak memakai siri dilakukan dengan kaki disilang, kaki diangkat selang-seling dalam keadaan hendak. Kemudian tangan seperti memetik daun sirih dimulai dari samping kanan, serong kanan dan di depan. Kemudian gerakan seperti memasukkan ke dalam tempat. Yang kedua, dalam gerak menarik sirih, yaitu daun sirih dilap terlebih dahulu, mengoles kapur sirih, menaburkan gambir, masukkan binang, kemudian dikukus dan masukkan ke dalam batik. Yang ketiga, gerak memainkan batik, dilakukan melenggang ke kiri ke kanan dan memainkan seperti batik yang dinyatakan ke kiri dan ke kanan. Uraian tentang jenis dan nilai tari tradisi. Jenis gerak tadi yaitu tentang lalu kampuan atau siri di dalam celana. Celana itu tempat siri. Artinya tari ini menceritakan tentang pemuda jame dan lalu kampuan yaitu pemuda jame. Tepuk tangan buat kelompok 2. Bagus-bagus ya. Udah 3 kelompok ini bagus-bagus presentasinya. Nah, di kelompok terakhir silakan Kak mempresentasikan hasilnya. Hasil diskusi kelompok 3. Desain gerak yang digunakan ialah laut, buka-buka, tarik buka. Deskripsi gerak hasil pengembangan. Pertama, gerak melenggang sambil berjalan. Kedua, gerak buka, yaitu membuat nyaring buka. Buka salah satu alat penangkap ikan. Setiap penari memiliki tali kemudian dirangkai saat menari sehingga bentuk jaring yang menyelamatkan buka. Ketiga, tarik buka gerak yang dilakukan yaitu buka yang dibuat tadi ditarikan secara bersama-sama dan dibuat gerakan seorang sedang menarik buka. Uraian tentang jenis dan nilai tradisi. Jenis gerakan menceritakan tentang aktivitas para nelayan yang sedang menangkap ikan menggunakan nyaring buka secara bersama melambangkan sebuah kekompakan antara nelayan. Dari hasil diskusi kalian, hasil dari desain gerak kalian itu sudah bagus dan sudah peletakan jenis-jenis dan nilai dari gerakannya sudah luar biasa. Itu memang ada nilai-nilai tersendiri di dalam geraknya. Nah, dari deskripsi geraknya, dari gerakan-gerakannya yang kalian jabarkan tadi itu sudah bagus. Tinggal kalian nanti buat dalam bentuk gerakan di pertemuan berikutnya ya Naya.
dari gerakan